Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran online ini dengan baik. Dan semoga Allah selalu memberikan kita semua jalan kemudahan dan kelancaran selama pembelajaran online ini berlangsung. Amin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sanlat tentang adab belajar dan mengaji. Apa sih itu adab belajar dan mengaji? Nah, saat belajar dan mengaji, kalian itu harus bersungguh-sungguh. Seperti pepatah mengatakan, man jadda wajadda, siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang dapat. Artinya itu, keberhasilan tidak akan dicapai dengan bermalas-malasan. Adab belajar. Belajar hukumnya wajib bagi anak Islam. Belajar dapat dilakukan di mana saja. Contohnya itu di sekolah, di perpustakaan, dan di rumah. Di rumah juga kalian dapat mengulangi pelajaran dari sekolah. Anak yang rajin dan tertib belajar akan menjadi pandai. Sebelum pelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Doanya itu sebagai berikut. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhan, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pahamkanlah ilmu itu kepadaku. Nah, apabila ibu guru di sekolah menerangkan pelajaran, kalian itu harus memperhatikan dengan tenang dan tidak boleh ada yang gaduh. Jika diberi tugas, kalian harus mengerjakan dengan baik. Jika belum jelas, maka kalian harus bertanya dengan sopan. Apabila kalian selesai selesai pelajaran, maka kalian harus mengucapkan hamdalah. Bunyinya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kedua, ada adab mengaji. Al-Quran merupakan kitab suci. Al-Quran itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kalian itu harus menghormatinya. Sebelum membaca Al-Quran, kalian harus memperhatikan adab-adabnya. Nah, adab yang pertama dalam membaca Al-Quran itu yaitu dalam keadaan suci dari hadas. Kalian sebaiknya berwudu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran hendaknya menghadap kiblat dan duduk dengan baik. Adab yang kedua yaitu membaca dengan tartil. Apa sih itu tartil? Tartil merupakan sebuah bentuk aturan dalam pembacaan Al-Quran yang berarti membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Ketika membaca Al-Quran, kalian tidak boleh terburu-buru agar tidak terjadi kesalahan arti. Allah berfirman sebagai berikut, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil surah ke-73 ayat 4. Yang ketiga adabnya itu adalah membaca dengan khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, apabila kalian membaca ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan ancaman dan siksa, tampakkan kesedihan, berserilah apabila kalian mendengar cerita gembira. Dan yang keempat adabnya itu membaca dengan suara yang enak didengar. Jika kalian diberi nikmat Allah berupa suara yang merdu, kalian harus mensyukuri. Manfaatkanlah untuk membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima adabnya itu menghayati dan memahami artinya.
Al-Quran bukan sekadar dibaca saja tanpa tahu maknanya. Kalian harus menghayati dan memahaminya. Jika pengajian akan diakhiri, ditutup dengan doa kafaratul majlis, yang bunyinya yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya, saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.